Bu, Sinta di rumah? Tanya Dimas, anakku yang pilot, lewat telepon. Iya, lagi mandi, jawabku. Suaranya bergetar. Gak mungkin, Bu. Dia baru masuk pesawatku ke Bali. Jantungku berhenti saat mendengar langkah kaki menuruni tangga di belakangku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Langit di atas kawasan Cinere sore itu tampak seperti memendam amarah. Awan kelabu bergulung-gulung tebal, menutupi sisa cahaya matahari yang seharusnya masih bersinar pukul 4 sore. Tak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya, menghantam genteng tanah liat rumah tua itu dengan suara gemuruh yang konstan. Air hujan meluncur deras dari talang, menciptakan tirai air yang memburamkan pemandangan halaman depan yang penuh dengan tanaman puring dan bougainville. Aroma tanah basah atau petricor menguap naik, menyusup masuk melalui celah-celah ventilasi kayu jati yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Di dapur yang terletak di bagian belakang rumah, Bu Ratna sedang berdiri di depan kompor. Tangannya yang mulai keriput namun masih cekatan itu menuangkan air panas ke dalam teko keramik bermotif bunga krisan. Uap panas mengepul, membawa aroma melati dari teh tubruk kesukaannya memenuhi ruangan. Bagi Bu Ratna, pensiunan guru SD yang kini menghabiskan masa tuanya di rumah peninggalan almarhum suaminya ini, ritual minum teh sore adalah momen sakral. Itu adalah jeda sejenak dari kesunyian yang seringkali menjadi teman akrabnya. Rumah ini besar, terlalu besar sebenarnya untuk dihuni oleh 3 orang dewasa. Ada Arya, anak sulungnya yang gila kerja, Sinta, menantunya yang cantik jelita, dan dirinya sendiri. Dimas, si bungsu kebanggaan keluarga yang berprofesi sebagai pilot, sudah lama tidak tinggal di sini dan hanya pulang sesekali di sela-sela jadwal terbangnya yang padat. Hari ini, rumah terasa lebih sepi dari biasanya karena Arya sedang lembur di kantornya di Jakarta Pusat. Kemacetan Jakarta saat musim hujan seperti ini pasti akan menahannya pulang hingga larut malam. Ibu, hujannya awet banget ya hari ini. Sebuah suara lembut memecah lamunan Bu Ratna. Bu Ratna menoleh dan tersenyum melihat menantunya. Sinta, muncul dari ruang tengah. Wanita muda itu terlihat segar meski tanpa riasan tebal. Rambutnya yang panjang digelung asal-asalan, menyisakan beberapa helai yang jatuh di leher jenjangnya. Sinta mengenakan daster batik rumahan yang longgar, sesuatu yang jarang ia pakai jika Arya ada di rumah. Biasanya, Sinta selalu tampil paripurna bak pragawati, bahkan di dalam rumah sekalipun. Iya, Sin. Namanya juga musim hujan. Bogor dan Depok pasti sudah banjir kalau di sini deresnya begini. Jawab Bu Ratna sambil mengaduk tehnya pelan. Denting sendok beradu dengan dinding teko terdengar ritmis. Kamu mau teh hangat? Ibu buatkan sekalian. Sinta menggeleng pelan. Wajahnya tampak sedikit lelah namun tetap menyunggingkan senyum manis. Nggak usah repot-repot, Bu. Sinta mau langsung mandi saja. Badan rasanya lengket banget seharian di rumah. Apalagi udaranya lembab begini. Pengen mandi air hangat biar rileks. Bu Ratna mengangguk memaklumi. Ya sudah, sana mandi dulu. Nanti kalau Arya pulang, biar segar menyambut suami. Jangan lupa water heaternya dimatiin kalau sudah selesai ya, Sin. Kadang tombolnya suka macet kalau kepanasan. Siap, Bu Mertua. Jawab Sinta dengan nada riang yang sedikit dibuat-buat, lalu berbalik badan. Bu Ratna memperhatikan punggung menantunya yang menaiki tangga kayu menuju lantai 2. Tangga itu terbuat dari kayu jati tua yang kokoh, namun tetap saja mengeluarkan bunyi kriet pelan setiap kali dipijak, seolah mengeluh menahan beban. Langkah Sinta terdengar ringan, tep tep tep, hingga akhirnya suara pintu kamar mandi di lantai atas tertutup rapat. Tak lama kemudian, terdengar suara cetek saklar lampu, diikuti deru halus mesin pemanas air yang menyala. Bu Ratna membawa cangkir tehnya ke meja makan bundar di dekat jendela dapur. Ia duduk di sana, memandang tetesan air hujan yang berlomba turun di kaca jendela. Suara gemericik air shower dari lantai atas mulai terdengar samar-samar menembus plafon. Suara itu konstan, menenangkan, berbaur dengan suara hujan di luar.
Semuanya terasa normal. Rutinitas sore yang biasa terjadi di keluarga kecil ini. Sinta mandi, Bu Ratna minum teh, dan nanti malam mereka akan makan malam bersama jika Arya tidak pulang terlalu larut. Namun, entah mengapa, teh melati yang disesapnya sore ini terasa sedikit hambar. Ada perasaan ganjil yang menyelinap di ulu hati Bu Ratna. Mungkin karena efek cuaca yang mendung gelap, membuat suasana rumah tua ini terasa lebih suram dan mencekam dari biasanya. Bayangan pohon mangga di halaman belakang bergoyang-goyang diterpa angin, menciptakan siluet hitam yang menari-nari di dinding dapur. Bu Ratna mencoba menepis perasaan tidak enak itu. Ia menyalahkan usianya yang semakin tua, yang mungkin membuatnya menjadi lebih sensitif dan perasa. "Ah, cuma perasaan saja," gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Ia kembali menyeruput tehnya, mencoba menikmati kehangatan yang mengalir di tenggorokannya. Di lantai atas, suara air shower masih terdengar deras. Bu Ratna membayangkan menantunya sedang menikmati guyuran air hangat, membasuh kelelahan, meski Bu Ratna sendiri bingung apa yang membuat Sinta lelah. Menantunya itu tidak bekerja kantoran, tidak juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang berat karena ada asisten rumah tangga yang datang setiap pagi. Sinta lebih sering menghabiskan waktu dengan arisan sosialitanya atau belanja di mal. Tapi Bu Ratna bukan tipe mertua yang cerewet. Asal anaknya bahagia dan Sinta melayani Arya dengan baik, ia sudah cukup senang. Waktu merangkak pelan. Sudah 15 menit berlalu, dan suara air dari kamar mandi lantai atas belum juga berhenti. Bu Ratna melirik jam dinding tua yang berdetak monoton. Hujan di luar semakin deras, disertai kilatan petir yang sesekali menerangi ruangan dapur yang mulai temaram. Gemuruh guntur menyusul beberapa detik kemudian, menggetarkan kaca jendela. Bu Ratna berdiri, berniat menyalakan lampu dapur agar suasana tidak terlalu muram. Saat tangannya menyentuh saklar, perasaannya kembali terusik. Rumah ini terasa terlalu sunyi di balik suara hujan. Sunyi yang menunggu sesuatu. Ia menatap langit-langit, tepat ke arah kamar mandi di lantai 2. Suara air itu masih ada. Sinta masih di sana. Semuanya aman. Sinta ada di rumah. Arya sedang bekerja. Dimas sedang bertugas. Semua anak-anaknya baik-baik saja. Tapi kenapa jantungnya berdebar tidak karuan? Keheningan di lantai bawah tiba-tiba pecah. Bukan oleh guntur, melainkan oleh dering telepon rumah yang melengking tajam. Kring, kring. Bu Ratna tersentak kaget. Cangkir teh di tangannya nyaris tumpah. Ia mengelus dadanya, menenangkan detak jantung yang melonjak akibat suara dering telepon tua itu. Siapa yang menelepon ke telepon rumah zaman sekarang? Kebanyakan orang langsung menghubungi ponsel. Biasanya hanya penipu yang mengaku-ngaku dari kepolisian atau penawaran kartu kredit. Namun, dering itu terdengar mendesak, seolah menuntut untuk segera diangkat. Dengan langkah sedikit tertatih karena lututnya yang ngilu terkena hawa dingin, Bu Ratna berjalan menuju ruang tengah. Telepon berwarna krem yang sudah agak menguning itu terletak di atas meja kecil di samping sofa. "Halo? Assalamualaikum," sapa Bu Ratna setelah mengangkat gagang telepon. "Waalaikumsalam. Bu, ini Dimas." Suara di seberang sana terdengar agak bising, seperti ada suara mesin berdengung di latar belakang. Wajah Bu Ratna langsung berbinar. Dimas, apa kabar? Nak, tumben telepon ke rumah. HP ibu ada di kamar. Lagi dicas. Iya, Bu. Dimas coba telepon HP ibu tadi nggak diangkat. Dimas buru-buru. Suara Dimas terdengar tidak santai seperti biasanya. Tidak ada nada manja atau gurauan khas anak bungsu yang biasa ia lontarkan. Suaranya terdengar tegang, formal, dan dingin. "Kamu lagi di mana? Kok berisik sekali?" tanya Bu Ratna, mulai menangkap ketidakwajaran dalam nada bicara anaknya. "Dimas di kokpit, Bu. Di Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat Dimas mau pushback, persiapan take-off menuju Denpasar." Jawab Dimas cepat. Suara kresek-kresek radio komunikasi terdengar sekilas di sela ucapannya. "Oh, mau terbang? Hati-hati ya. Nak, cuaca lagi buruk di sini, hujan deras sekali." Pesan Bu Ratna dengan naluri seorang ibu yang selalu cemas. "Bu, dengarkan Dimas dulu.
potong Dimas, mengabaikan basa-basi ibunya. Mbak Sinta. Mbak Sinta ada di rumah enggak, Bu? Pertanyaan itu terdengar aneh di telinga Bu Ratna. Kenapa Dimas menanyakan kakak iparnya saat dia sendiri sedang bersiap menerbangkan ratusan penumpang? Bu Ratna tertawa kecil, menganggap pertanyaan itu lucu. Ya adalah, Dimas. Memangnya mau kemana? Ini barusan dia pamit mau mandi. Itu ibu dengar suara air showernya dari sini. Masih mandi dia di atas. Hening sejenak di ujung telepon. Hanya suara dengung mesin pesawat yang mengisi jeda itu. Jeda yang terasa terlalu lama dan menyesakkan. Bu! Suara Dimas merendah. Terdengar seperti bisikan yang penuh ketakutan dan kebingungan. Ibu yakin itu Mbak Sinta. Ya Allah, Dimas. Kamu ini bicara apa? Ya jelas ibu yakin. Orang tadi dia ngobrol sama ibu di dapur. Minta izin mandi air hangat. Siapa lagi kalau bukan Sinta? Arya kan belum pulang kerja. Bu Ratna mulai merasa kesal sekaligus bingung dengan sikap anaknya. Bu, potong Dimas lagi. Kali ini suaranya tegas namun bergetar. Demi Tuhan, Bu. Aku baru saja melihat Mbak Sinta masuk ke pesawatku. Dia duduk di kursi 2A, kelas bisnis. Dia sama laki-laki lain, Bu. Dunia Bu Ratna seakan berhenti berputar. Suara hujan di luar mendadak terasa jauh. Kamu pasti salah lihat. Dim. Banyak orang yang mirip. Mata kamu lelah mungkin. Enggak, Bu. Aku enggak mungkin salah kenal kakak iparku sendiri. Dimas berseru, sedikit menaikkan intonasinya sebelum menyadarinya dan kembali berbisik. Aku sapa dia tadi pas boarding. Dia kaget setengah mati lihat aku pilotnya. Wajahnya pucat pasi. Bu. Dia pura-pura nggak kenal aku dan langsung buang muka ke jendela. Tapi aku pegang buktinya. Tangan Bu Ratna mulai gemetar memegang gagang telepon. Bukti apa? Paspornya jatuh saat dia buru-buru mau duduk. Mungkin karena panik lihat aku berdiri di pintu kokpit menyapa penumpang. Pramugari menyerahkannya ke aku. Namanya Sinta Larasati. Foto di paspor itu jelas wajah Mbak Sinta. Bu. Tanggal lahirnya. Semuanya sama. Paspornya sekarang ada di tas kerjaku di kokpit. Aku nggak bisa balikin sekarang karena pintu pesawat sudah ditutup dan kita sudah mau jalan. Bu Ratna terdiam kaku. Otaknya berusaha mencerna informasi yang saling bertabrakan ini. Logikanya menolak. Tapi detail yang diberikan Dimas terlalu nyata. Tapi Dimas. Suara Bu Ratna tercekat. Matanya menatap nanar ke arah tangga kayu yang menuju lantai 2. Suara gemericik air itu masih terdengar jelas. Air yang jatuh memukul lantai keramik kamar mandi. Kalau Sinta ada di pesawat kamu menuju Bali. Bisik Bu Ratna dengan napas yang mulai sesak. Lalu siapa yang barusan ngobrol sama ibu di dapur? Siapa yang sekarang sedang mandi di kamar mandi atas? Dimas? Ibu, dengar aku. Kunci pintu kamar ibu sekarang. Jangan naik ke atas. Jangan konfrontasi siapapun yang ada di situ. Aku akan telepon Mas Arya secepatnya setelah mendarat nanti. Ini gila, Bu. Ada yang gak beres. Perintah Dimas dengan nada panik. Para penumpang yang terhormat. Pintu pesawat telah ditutup. Terdengar suara pengumuman pramugari dari latar belakang telepon Dimas. Aku harus jalan, Bu. Tolong hati-hati. Kunci pintu kamar. Klik. Sambungan telepon terputus. Bu Ratna masih memegang gagang telepon yang kini hanya memperdengarkan nada sibuk tut, tut, tut. Tubuhnya menggigil, bukan karena dinginnya hujan, melainkan karena rasa takut yang tiba-tiba menyergap seluruh persendiannya. Informasi dari Dimas berputar-putar di kepalanya seperti badai. Sinta di pesawat. Sinta di Bali. Paspor Sinta. Kursi 2A. Laki-laki lain. Perlahan, Bu Ratna meletakkan gagang telepon itu kembali ke tempatnya. Matanya terpaku pada anak tangga terbawah. Suara air di lantai atas tiba-tiba berhenti. Hening. Tidak ada lagi suara shower. Yang tersisa hanya suara hujan di luar dan detak jantung Bu Ratna yang memburu. Lalu, terdengar suara kunci pintu kamar mandi diputar. Ceklek. Pintu terbuka.
Langkah kaki terdengar menapak keluar dari kamar mandi. Langkah kaki yang basah menimpa lantai kayu di koridor atas. Langkah itu perlahan menuju tangga. Priet! Anak tangga paling atas berderit. Seseorang sedang turun. Seseorang yang wajah dan suaranya persis seperti Sinta, menantunya. Tapi jika Sinta yang asli sedang terbang di atas awan, makhluk apa yang kini sedang menuruni tangga rumahnya? Bu Ratna berdiri mematung. Kakinya terasa seperti dipaku ke lantai. Menanti sosok itu muncul dari kegelapan ujung tangga. Suara guntur menggelegar panjang, seolah langit sedang merobek dirinya sendiri tepat di atas atap rumah tua di Cinere itu. Getarannya merambat melalui dinding bata tebal, menjalar ke lantai keramik, hingga terasa di telapak kaki Bu Ratna yang terbungkus sandal rumah tipis. Namun, bagi Bu Ratna, suara alam yang dahsyat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan bunyi yang jauh lebih pelan, lebih ritmis, dan lebih mengerikan yang sedang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Priet! Langkah kaki itu turun satu anak tangga lagi. Kayu jati tua pelapis tangga itu, yang sudah melengkung dimakan usia dan kelembapan, mengerang pelan di bawah beban tubuh seseorang. Bu Ratna berdiri mematung di dekat meja telepon. Gagang telepon yang baru saja diletakkannya terasa masih hangat. Sisa dari percakapan yang menjungkir balikan logika akal sehatnya. Kata-kata Dimas terngiang-ngiang, berputar seperti kaset rusak di kepalanya. Dia duduk di kursi 2A. Aku pegang paspornya. Kunci pintu kamar ibu. Napas Bu Ratna tertahan di tenggorokan. Ia ingin lari, ingin masuk ke kamarnya dan memutar kunci 2 kali seperti perintah anak bungsunya. Namun, kakinya menolak diperintah. Rasa takut yang melumpuhkan bercampur dengan rasa penasaran yang mematikan menahannya di sana. Matanya terpaku pada kelokan tangga yang remang-remang, menanti sosok yang akan muncul dari sana. Jika Sinta, menantunya yang sah, istri dari anak sulungnya, sedang berada di ketinggian 30.000 kaki menuju Bali, lantas makhluk apa yang kini menuruni tangga rumahnya? Apakah hantu? Jin yang menyerupai manusia? Atau ada penjelasan lain yang lebih masuk akal namun sama mengerikannya? Tap, tap. Suara langkah kaki telanjang yang basah menimpa anak tangga kayu terdengar semakin jelas. Sosok itu semakin dekat. Cahaya lampu gantung kristal di ruang tengah yang temaram mulai menangkap bayangan tubuh yang bergerak turun. Pertama, terlihat kaki jenjang yang putih bersih. Kaki itu melangkah dengan santai, tidak terburu-buru. Lalu terlihat ujung handuk kimono berwarna putih. Kemudian, tangan yang sedang menggosok-gosok rambut basah dengan handuk kecil. Dan akhirnya, wajah itu, wajah Sinta. Bu Ratna merasa darahnya surut dari wajah. Ia mencengkeram pinggiran meja telepon begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Sosok itu benar-benar Sinta. Hidung mancungnya, bentuk matanya yang sedikit sipit saat tersenyum, dagunya yang lancip, tahi lalat kecil di dekat lehernya, semuanya ada di sana. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang berlebih. Itu adalah wajah wanita yang dinikahi Arya 3 tahun lalu. Wanita itu berhenti di pertengahan tangga ketika menyadari Bu Ratna berdiri kaku di ruang tengah dengan wajah pucat pasi. Ia menurunkan handuk dari kepalanya, membiarkan rambut hitam basah terurai di bahu. "Loh, ibu kenapa?" tanyanya. Suaranya, itu juga suara Sinta. Sedikit serak, mungkin karena habis mandi air hangat, tapi nadanya, intonasinya, persis. "Kok bengong di situ kayak lihat hantu?" "Pucat banget, Bu. Masuk angin ya." Bu Ratna berusaha membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya kering kerontang. Ia harus mengatakan sesuatu. Ia harus bersikap wajar. Jika makhluk di depannya ini bukan manusia, atau jika ini adalah penjahat yang menyamar, Bu Ratna tahu ia dalam bahaya besar jika menunjukkan kecurigaannya. Enggak apa-apa, Sin," jawab Bu Ratna akhirnya. Suaranya terdengar pecah dan gemetar. Ia memaksakan sebuah senyum. Senyum paling palsu yang pernah ia buat seumur hidupnya. "Ibu kaget saja tadi ada petir besar banget pas kamu turun. Jantung ibu rasanya mau copot." Wanita yang menyerupai Sinta itu tertawa kecil. Ia melanjutkan langkahnya menuruni sisa anak tangga. "Iya sih, Bu. Di kamar mandi tadi juga kedengeran kencang banget.
Sinta sampai kaget pas lagi sampoan. Kirain atap rumah rubuh. Ia berjalan mendekat. Setiap langkah yang diambil wanita itu membuat jantung Bu Ratna berdetak semakin kencang. Aroma sabun mandi lavender dan sampo herbal, wangi yang biasa dipakai Sinta, menguar memenuhi ruangan, menusuk hidung Bu Ratna. Baunya begitu nyata, begitu manusiawi. Bagaimana mungkin ini bukan Sinta? Tadi siapa yang telepon, Bu? Sinta dengar bunyi telepon pas baru keluar kamar mandi. Tanya wanita itu sambil berjalan menuju dapur, melewati Bu Ratna begitu saja. Sikapnya santai, seolah ia adalah pemilik rumah ini, seolah ia memang tinggal di sini setiap hari. Bu Ratna berbalik pelan. Matanya tidak lepas mengawasi punggung wanita itu. Oh, itu tadi salah sambung. Orang cari bengkel mobil. Biasa. Nomor rumah kita kan mirip sama bengkel di jalan raya depan. Kebohongan itu meluncur begitu saja. Naluri bertahan hidup Bu Ratna bekerja lebih cepat dari otaknya. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa Dimas baru saja menelepon dan mengatakan Sinta yang asli ada di pesawat. Dasar orang iseng, gumam wanita itu sambil membuka kulkas. Ibu mau minum apa? Sinta haus banget habis mandi air panas. Rasanya dehidrasi. Bu Ratna mengamati gerak-gerik itu dengan seksama. Matanya menyipit, mencari celah, mencari kesalahan, mencari tanda bahwa kulit wajah itu hanyalah topeng karet seperti di film-film mata-mata. Tapi kulit itu tampak elastis, bergerak natural saat wanita itu berbicara atau mengunyah bibir. Lehernya terlihat mulus tanpa garis batas topeng. Ibu masih punya teh di meja makan, jawab Bu Ratna pelan. Ia memberanikan diri melangkah masuk ke dapur, menjaga jarak aman sekitar 2 meter dari wanita itu. Kamu nggak jadi pergi arisan besok? Pancing Bu Ratna. Ia ingat Sinta pernah bilang minggu ini ada jadwal arisan penting dengan teman-teman sosialitanya. Wanita itu menuang air dingin ke dalam gelas. Ia terdiam sejenak, punggungnya menegang sedikit, sangat samar, sebelum kembali rileks. Ia berbalik sambil tersenyum. Enggak Bu. Lagi malas. Hujan terus begini bikin mager. Lagian Mas Arya kan lagi sibuk banget. Sinta mau di rumah saja nemenin ibu sama nungguin Mas Arya pulang. Kasihan ibu sendirian terus. Jawaban itu terdengar manis. Sangat manis. Terlalu manis. Sinta yang dikenal Bu Ratna tidak pernah melewatkan arisan. Bagi Sinta, arisan adalah panggung kehidupannya. Tempat ia memamerkan tas baru atau perhiasan baru. Sinta juga jarang sekali peduli apakah Bu Ratna kesepian atau tidak. Sinta biasanya lebih memilih maraton menonton drama Korea di kamar daripada mengobrol dengan mertuanya. Tumben kamu perhatian, kata Bu Ratna, mencoba menyisipkan nada bercanda, padahal hatinya penuh curiga. Ya kan Sinta mau jadi istri dan menantu yang lebih baik, Bu? Jawabnya enteng. Ia berjalan mendekati meja makan, lalu duduk di kursi yang biasa diduduki Arya. Ia mengangkat gelasnya dan minum dengan lahap. Bu Ratna memperhatikan tangan wanita itu saat memegang gelas. Ada sesuatu yang ganjil, tapi Bu Ratna belum bisa memastikan apa itu. Pikirannya terlalu penuh dengan ketakutan. Bu, ibu beneran gak sakit? Tanya wanita itu lagi. Kali ini menatap tajam ke mata Bu Ratna. Tatapan itu terasa menyelidik. Ada kilatan aneh di bola matanya yang coklat gelap. Tangan ibu gemetar loh. Bu Ratna buru-buru menyembunyikan tangannya di balik daster batiknya. Faktor umur. Sin. Biasa. Kalau kedinginan suka begini. Rematik ibu kumat. Sinta ambilin minyak gosok ya di kamar ibu? Biar Sinta pijitin dikit. Tawarnya. Setengah berdiri dari kursi. Enggak usah, sergah Bu Ratna. Mungkin terlalu keras, membuat wanita itu terkejut dan duduk kembali. Bu Ratna menarik napas panjang, mencoba mengendalikan diri. Maksud ibu mau istirahat saja di kamar. Mau rebahan. Nanti juga hilang sendiri. Kamu nonton TV saja atau apa? Enggak usah urusin ibu. Wanita itu menatap Bu Ratna dengan pandangan bingung, lalu mengangguk pelan. Ya sudah kalau ibu maunya begitu. Sinta di bawah sini saja ya, Bu. Nonton TV sambil nunggu Mas Arya.
Bu Ratna mengangguk kaku. Ia mundur perlahan keluar dari dapur, tidak berani memunggungi wanita itu sepenuhnya sampai ia mencapai ambang pintu ruang tengah. "Oh iya, Bu," panggil wanita itu tiba-tiba. Langkah Bu Ratna terhenti. Jantungnya kembali melonjak. "Ya, Mas Dimas, kapan jadwal terbangnya lagi? Kok lama nggak main ke sini?" tanya wanita itu sambil tersenyum. Senyum yang di mata Bu Ratna kini terlihat seperti seringai serigala. Bu Ratna menelan ludah. Kenapa dia menanyakan Dimas? Apakah dia tahu siapa yang menelepon tadi? Dimas sibuk. Katanya minggu depan baru bisa mampir. Jawab Bu Ratna berbohong lagi. "Salam ya buat Dimas kalau dia telepon," kata wanita itu riang. Lalu kembali memunggungi Bu Ratna untuk mengambil toples kue di meja. Bu Ratna bergegas menuju kamarnya yang berada di lantai bawah, di seberang ruang tamu. Begitu masuk, ia langsung menutup pintu dan memutar kuncinya dengan tangan gemetar. Klik, klik, 2 kali putaran, seperti pesan Dimas. Ia bersandar di daun pintu, napasnya memburu, keringat dingin membasahi punggungnya. Di luar sana, di ruang tengah rumahnya sendiri, ada seseorang yang mengenakan wajah menantunya, mengenakan baju menantunya, dan berbicara dengan suara menantunya. Tapi Bu Ratna tahu, naluri seorang ibu tidak pernah salah. Dan informasi dari Dimas adalah fakta yang tak terbantahkan. Sinta ada di pesawat. Lalu siapa yang sedang duduk santai memakan kue nastar di ruang makan itu? Jam dinding di kamar Bu Ratna menunjukkan pukul 7 malam. Hujan di luar sudah sedikit mereda, menyisakan gerimis halus yang mengetuk jendela kaca dengan irama yang membosankan. 3 jam sudah berlalu sejak telepon dari Dimas, dan selama itu pula Bu Ratna mengurung diri di dalam kamar. Ia berpura-pura tidur, mematikan lampu kamar agar terlihat meyakinkan dari celah ventilasi. Namun, perut yang lapar dan kewajiban menyambut Arya yang mungkin sebentar lagi pulang memaksanya untuk keluar dari persembunyian. Bu Ratna tahu, ia tidak bisa selamanya bersembunyi. Jika ia terus di kamar, Sinta, palsu itu mungkin akan curiga. Atau lebih buruk lagi, Arya akan pulang dan langsung bertemu dengan wanita itu tanpa peringatan apapun dari ibunya. Bu Ratna harus melindungi Arya. Ia harus mengawasi wanita ini. Dengan perlahan, Bu Ratna membuka kunci pintu kamarnya. Tidak ada suara TV dari ruang tengah. Rumah terasa sunyi kembali. Bu Ratna melangkah keluar dengan hati-hati. Aroma masakan tercium dari arah dapur. Bau tumisan bawang putih dan cabai yang menggugah selera. Bu Ratna mengernyitkan dahi. Siapa yang memasak? Asisten rumah tangga mereka pulang jam 5 sore tadi. Sinta yang asli, tidak bisa memasak. Keahlian masaknya hanya sebatas merebus mie instan atau memanaskan sayur di microwave. Sinta sangat anti dengan bau bumbu dapur yang menempel di rambut atau bajunya yang mahal. Sesampainya di dapur, pemandangan yang tersaji di depan mata Bu Ratna membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Wanita yang menyerupai Sinta itu sedang berdiri di depan kompor. Ia masih mengenakan daster batiknya, tapi kini ia memakai celemek, benda yang selama 3 tahun pernikahan Arya tidak pernah sekalipun disentuh oleh Sinta. Tangan wanita itu cekatan mengayunkan spatula di atas wajan. Bunyi sreng-sreng terdengar berirama. Ibu sudah bangun," sapa wanita itu tanpa menoleh, seolah ia punya mata di belakang kepalanya. "Pas banget, Bu. Sinta lagi bikin nasi goreng kampung. Tadi lihat ada nasi sisa kemarin di rice cooker. Sayang kalau dibuang. Terus ada ikan asin juga di kulkas." Bu Ratna ternganga. Nasi sisa? Ikan asin? Sinta yang asli akan membuang nasi sisa tanpa pikir panjang dan memesan makanan mahal lewat aplikasi ojek online. Sinta benci bau ikan asin. Ia pernah marah besar pada asisten rumah tangga karena menggoreng ikan asin saat ia sedang ada di rumah. Kamu masak ikan asin?" tanya Bu Ratna. Suaranya penuh ketidakpercayaan. Wanita itu menoleh, tersenyum lebar sambil menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. "Iya, Bu. Lagi pengen yang asin-asin gurih. Baunya enakan, Bu? Ibu mau?" Sinta bikinin agak lembek sedikit biar ibu gampang kunyahnya. Bu Ratna mendekat,
Matanya menatap tajam ke arah tangan wanita itu. Saat wanita itu mengambil mangkuk untuk menyajikan nasi goreng, Bu Ratna melihatnya. Wanita itu memegang sendok nasi dengan tangan kiri. Ia menyendok nasi dari wajan ke piring dengan tangan kiri. Gerakannya sangat luwes dan kuat. Tangan kanannya hanya memegang piring. Sinta menantunya tidak kidal. Sinta selalu menggunakan tangan kanan untuk makan, menulis, dan memegang tas mahalnya. Bu Ratna ingat betul saat akad nikah. Sinta menandatangani buku nikah dengan tangan kanan. Sinta, panggil Bu Ratna pelan, mencoba mengetes teorinya. Coba tolong ambilkan ibu gelas itu. Bu Ratna menunjuk gelas di rak yang letaknya agak tinggi di sebelah kiri wanita itu. Tanpa ragu, wanita itu menjulurkan tangan kirinya, mengambil gelas itu dengan mudah, dan menyodorkannya pada Bu Ratna. Ini, Bu. Jantung Bu Ratna berdegup kencang. Bukti pertama yang tak terbantahkan ada di depan matanya. Wanita ini kidal secara alami. Gerakan refleksnya adalah kiri. Terima kasih, kata Bu Ratna, menerima gelas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia berpura-pura mengisi air minum untuk menutupi kegugupannya. Mas Arya sudah jalan pulang, Bu. Tadi dia Wasinta, kata wanita itu sambil meletakkan piring nasi goreng di meja makan. Katanya macet parah di tol Jagorawi, tapi sudah dekat keluar pintu tol. Bu Ratna duduk di kursi makan, menatap piring nasi goreng di depannya. Tampilannya sederhana, tapi aromanya memang sangat enak. Jauh lebih enak dari masakan asisten rumah tangga mereka. Kamu belajar masak di mana, Sin? Tanya Bu Ratna menyelidik. Biasanya kamu nggak suka bau bawang. Wanita itu tampak terdiam sejenak. Gerakan tangannya yang sedang merapikan meja terhenti sepersekian detik. Wajahnya menunduk sedikit. Belajar dari YouTube, Bu. Iseng-iseng. Kan bosen juga kalau cuma bisa beli makanan luar terus. Boros. Jawaban itu terlalu bijak untuk seorang Sinta. Sinta tidak pernah peduli soal boros. Tagihan kartu kreditnya bulan lalu saja bisa untuk membeli satu motor baru. Oh ya, Bu, lanjut wanita itu. Sinta sekalian cuci piring kotor yang numpuk di wastafel tadi ya. Kasihan Mbak Sumi besok pagi kalau kerjanya kebanyakan. Tanpa menunggu jawaban Bu Ratna, wanita itu membawa peralatan masak kotor ke wastafel. Ia menyalakan keran air dan mulai menyabuni wajan yang berminyak dan hitam itu dengan tangan kosong, tanpa sarung tangan karet. Sinta yang asli tidak akan pernah mau menyentuh spons cuci piring yang kotor, apalagi tanpa sarung tangan. Ia sangat menjaga kuku-kukunya yang selalu dimanikur rapi. Bu Ratna memperhatikan kuku-kuku wanita itu. Bersih, dipotong pendek, dan tanpa kuteks. Padahal tadi pagi, seingat Bu Ratna, Sinta masih menggunakan kuteks warna merah menyala. Kuteks kamu mana, Sin? Kok dihapus? Tanya Bu Ratna tiba-tiba. Bunyi air keran menutupi kekagetan wanita itu sejenak. Ia tetap menggosok wajan tanpa menoleh. Oh, itu kelupas tadi pas mandi, Bu. Jelek. Jadi Sinta hapus kalian semuanya pakai aseton. Alibi yang cepat. Wanita ini pintar bersilat lidah. Tapi detil-detil kecil ini tidak bisa membohongi mata tua Bu Ratna yang jeli. Malam itu, setelah makan malam yang canggung di mana Bu Ratna hanya mengaduk-aduk nasinya sementara wanita itu makan dengan lahap, menggunakan sendok di tangan kiri, Bu Ratna kembali masuk ke kamarnya. Ia mengambil sebuah buku agenda tua bersampul kulit imitasi dari laci nakasnya. Dengan pulpen bertinta hitam, di bawah cahaya lampu tidur yang redup, Bu Ratna mulai menulis. Tangannya gemetar, tapi ia memaksakan diri mencatat setiap kejanggalan yang ia temui. Ini adalah bukti. Jika nanti terjadi sesuatu padanya, atau jika Arya tidak percaya padanya, catatan ini akan menjadi saksi. Selasa, malam Rabu, jam 19.30. Wanita itu kidal. Sinta tidak kidal. Dia bisa masak. Masakannya enak, seperti masakan orang yang biasa hidup prihatin. Nasi goreng kampung ikan asin. Dia mau mencuci piring kotor yang berminyak tanpa sarung tangan. Kukunya pendek dan bersih tanpa ket. Sikapnya ramah, mau melayani, tidak manja.
Dia menawariku pijatan. Dia tidak main HP terus-terusan seperti Sinta biasanya. Dia tahu jadwal Arya pulang, berarti dia memegang HP Sinta, atau HP lain yang terhubung ke Arya. Bu Ratna menutup buku itu saat mendengar suara mobil memasuki carport. Lampu sorot mobil menembus sela-sela gorden kamarnya. Arya pulang. Bu Ratna mengintip dari balik tirai jendela. Ia melihat mobil SUV hitam Arya berhenti. Anaknya turun dengan wajah lelah, menenteng tas kerja dan jas yang disampirkan di bahu. Lalu, pintu utama rumah terbuka. Wanita itu, Sinta, palsu itu, keluar menyambut Arya. Ia tersenyum manis, mengambil tas kerja dari tangan Arya, lalu mencium tangan suaminya dengan takzim. Sesuatu yang jarang dilakukan Sinta asli. Arya tampak terkejut sesaat mendapat sambutan sehangat itu. Tapi kemudian ia tersenyum lebar, terlihat bahagia. Ia merangkul pinggang wanita itu dan mencium keningnya mesra. Mereka berjalan masuk ke dalam rumah sambil tertawa kecil. Di balik jendela kamar yang gelap, Bu Ratna membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Air matanya menetes. Anaknya sedang memeluk orang asing. Anaknya sedang tidur di satu atap dengan penipu yang entah punya niat apa. Bu Ratna merasa mual membayangkan apa yang akan terjadi di kamar tidur lantai atas malam ini. Ia kembali menatap buku hariannya. Ia harus kuat. Ia harus membongkar ini. Besok, ia akan mulai penyelidikannya sendiri. Bu Ratna bukan sekadar pensiunan guru tua yang tak berdaya. Ia adalah seorang ibu yang akan melakukan apa saja untuk melindungi anaknya dari siapapun wanita bermuka dua ini. Pagi itu, langit Cinere masih menyisakan muram. Awan kelabu menggantung rendah, seolah enggan beranjak meski matahari sudah seharusnya terbit. Sisa-sisa hujan semalam meninggalkan genangan air di jalanan aspal kompleks perumahan yang berlubang di sana-sini. Udara terasa lembab dan dingin, menusuk hingga ke tulang-tulang tua Bu Ratna. Di meja makan, suasana terasa hangat, terlalu hangat untuk ukuran keluarga yang biasanya sibuk dengan urusan masing-masing. Arya tampak begitu lahap menyantap nasi uduk yang disiapkan oleh Sinta. Anak sulung Bu Ratna itu terlihat lebih segar dari biasanya. Lingkaran hitam di bawah matanya seolah memudar oleh senyum yang terus mengembang. Tumben banget kamu beli nasi uduk di pasar pagi-pagi, Yang? Biasanya kan kamu paling anti becek-becekan. Komentar Arya sambil mengunyah kerupuk. Ia menatap istrinya dengan tatapan memuja yang sudah lama tidak dilihat Bu Ratna. Wanita yang duduk di seberang Arya itu tersenyum simpul. Ia menuangkan teh hangat ke cangkir Arya dengan gerakan yang luwes, menggunakan tangan kirinya, tentu saja. Sekali-kali, Mas. Kasihan ibu kalau cuma makan roti bakar terus. Lagian bosen juga kan makan makanan western melulu. Bu Ratna hanya diam, mengaduk tehnya tanpa selera. Matanya tak lepas mengawasi setiap gerak-gerik wanita itu. Cara dia memegang sendok, cara dia menyeka sudut bibir Arya dengan tisu, hingga cara dia menatap Arya dengan sorot mata yang teduh dan penuh pengabdian. Itu bukan tatapan Sinta. Sinta menatap Arya sebagai ATM berjalan, bukan sebagai imam. Setelah Arya berangkat kerja, dengan ritual cium tangan yang lagi-lagi membuat Bu Ratna merinding karena kepalsuannya, wanita itu mulai membereskan meja makan. Bu, Sinta izin keluar sebentar ya, katanya sambil mencuci tangan di wastafel. Jantung Bu Ratna berdesir. Mau kemana? Katanya mau di rumah saja. Mau ke pasar yang di belakang kompleks itu loh, Bu. Mau cari sayur segar buat masak siang nanti. Tukang sayur langganan gak lewat hari ini. Jawabnya santai. Ia melepas celemeknya dan mengambil tas belanjaan nyaman. Bukan tas branded Louis Vuitton yang biasa dipakai Sinta, melainkan tas pasar sederhana yang entah dia temukan di mana. Kamu, ke pasar becek itu? Pakai baju begitu. Bu Ratna menunjuk pakaian setelan rumah santai namun tetap terlihat rapi yang dikenakan wanita itu. Nggak apa-apa, Bu. Nanti ganti sandal jepit aja. Ibu mau titip apa? Nggak. Ibu mau istirahat saja di kamar. Kepala ibu pusing. Alibi Bu Ratna cepat. Begitu suara pintu depan tertutup, Bu Ratna langsung bergerak. Rasa pusingnya hilang seketika, digantikan oleh adrenalin yang memuncak. Ia berlari kecil ke kamarnya,
menyambar jaket parasut kusam dan kerudung instan berwarna gelap agar tidak mencolok. Ia juga mengganti sandalnya dengan sepatu kets tua yang solnya karetnya masih cukup menggigit untuk jalanan licin. Bu Ratna mengintip dari balik jendela ruang tamu. Wanita itu berjalan kaki keluar dari gerbang rumah, berbelok ke kiri, menuju arah tembok pembatas kompleks. Bu Ratna menunggu beberapa detik, lalu menyusul keluar. Ia menjaga jarak sekitar 50 meter, bersembunyi di balik pohon-pohon palem yang berjejer di trotoar kompleks. Wanita itu tidak menuju gerbang utama perumahan. Ia justru berjalan menuju sebuah jalan setapak kecil di ujung jalan buntu, sebuah akses, jalan tikus, yang biasa digunakan oleh para pedagang keliling atau pembantu rumah tangga untuk memotong jalan menuju perkampungan padat di belakang perumahan mewah mereka. Bu Ratna terengah-engah mengikuti langkah wanita itu yang cepat dan mantap. Wanita itu tanpa hafal betul setiap lubang dan polisi tidur di jalanan itu. Ia tidak terlihat canggung atau jijik, berbeda 180 derajat dengan Sinta yang pasti akan menjerit jijik jika ujung sepatunya terkena cipratan lumpur sedikit saja. Mereka sampai di sebuah celah tembok beton yang jebol, akses penghubung antara dunia orang kaya dan dunia orang pinggiran. Begitu melewati celah itu, pemandangan berubah drastis. Rumah-rumah gedongan dengan pilar tinggi berganti menjadi rumah-rumah petak semi permanen yang berhimpitan. Bau wangi bunga Tanjung di kompleks berganti menjadi bau got yang menyengat, bercampur dengan aroma amis kali dan asap pembakaran sampah. Ini adalah kampung samping, wilayah yang selama ini hanya menjadi latar belakang tak terlihat bagi kehidupan nyaman Bu Ratna. Jalanan di sini berupa gang sempit yang hanya muat satu motor. Tanah becek bercampur sampah plastik menjadi alas pijak mereka. Suara musik dangdut terdengar dentum-dentum dari salah satu warung. Ibu-ibu berdaster yang sedang ngerumpi di teras rumah tanpa acuh tak acuh melihat wanita yang dikira Sinta itu lewat. Anehnya, wanita itu menyapa mereka. Ia mengangguk sopan pada seorang bapak tua yang sedang membetulkan jala ikan di pinggir kali. "Neng Sari, udah balik?" sapa bapak tua itu. Wanita itu hanya tersenyum dan mengangguk cepat, mempercepat langkahnya seolah takut ketahuan. Bu Ratna membeku di balik tiang listrik. "Sari?" Bapak itu memanggilnya Sari. "Bukan Sinta." Bu Ratna kembali mengendap-endap. Wanita itu berbelok ke sebuah gang yang lebih sempit lagi, di mana atap-atap seng rumah saling bertemu, membuat suasana di bawahnya menjadi gelap dan pengap. Ia berhenti di depan sebuah rumah petak yang kondisinya paling memprihatinkan. Dindingnya dari triplek yang sudah mengelupas catnya. Atapnya sebagian ditutupi terpal biru bekas spanduk caleg. Wanita itu celingukan sebentar ke kiri dan kanan. Setelah merasa aman, ia membuka pintu kayu reot itu dan masuk ke dalam. Bu Ratna mendekat dengan hati-hati. Sepatunya menginjak lumpur hitam yang pekat. Ia merapat ke dinding triplek rumah itu. Ada celah kecil seukuran mata uang logam di sambungan kayu. Dengan gemetar, Bu Ratna mengintip ke dalam. Di dalam ruangan yang sempit dan hanya diterangi satu bohlam kuning redup itu, Bu Ratna melihat pemandangan yang membuat dadanya sesak. Wanita itu, yang wajahnya persis Sinta, sedang melepas pakaian bagus milik Sinta. Ia melipatnya dengan sangat hati-hati, seolah pakaian itu adalah benda keramat yang tidak boleh lecet, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik kresek hitam. Setelah itu, ia mengambil sebuah daster lusuh yang tergantung di paku dinding. Daster itu warnanya sudah pudar, dengan beberapa jahitan tangan yang kasar di bagian ketiak. Setelah berganti pakaian, wanita itu duduk di atas tikar pandan yang digelar di lantai semen retak. Ia membuka sebuah kaleng biskuit bekas, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu, uang belanja yang diberikan Arya pagi tadi. Ia menghitung uang itu dengan tangan gemetar, lalu mencium uang tersebut sambil memejamkan mata. Air mata terlihat meleleh di pipinya. "Alhamdulillah cukup buat bayar hutang Bapak," bisiknya lirih. Suaranya terdengar jelas oleh Bu Ratna karena tipisnya dinding pemisah mereka. Wanita itu kemudian mengambil sebuah foto bingkai kecil dari atas lemari plastik. Ia mengusap foto itu. "Mbak Sinta, semoga kamu selamat di sana. Maafin Sari ya, Mbak." Sari terpaksa bohongin Mas Arya dan Ibu. Lutut Bu Ratna lemas. Ia harus berpegangan pada dinding agar tidak merosot jatuh ke tanah becek. Segala teka-teki,
Segala kecurigaan kini terjawab sudah. Wanita di dalam sana bukan hantu, bukan jin, tapi manusia. Manusia yang memiliki wajah yang sama dengan menantunya, namun memiliki nasib yang bertolak belakang bagai bumi dan langit. Bu Ratna menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang dimilikinya. Ia tidak bisa membiarkan sandiwara ini berlanjut. Kebohongan, sekecil apapun dan dengan alasan sebaik apapun, tetaplah kebohongan. Dan yang lebih menyakitkan, anak laki-lakinya sedang ditipu mentah-mentah. Dengan tangan yang masih gemetar, Bu Ratna melangkah ke depan pintu kayu itu. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu terdengar bagai palu hakim di tengah keheningan gang sempit itu. Dari dalam, terdengar suara kerasa kerusuk panik. Siapa? Tanya suara dari dalam, terdengar ketakutan. Bu Ratna tidak menjawab. Ia menekan gagang pintu yang ternyata tidak dikunci. Pintu terbuka dengan suara kriet yang panjang dan menyakitkan telinga. Cahaya matahari siang yang menerobos masuk memperlihatkan sosok Bu Ratna yang berdiri di ambang pintu, dengan wajah keras namun mata yang basah. Wanita di dalam sana, yang kini mengenakan daster lusuh, menoleh kaget. Wajahnya pucat pasi seputih kapas saat melihat siapa tamu tak diundangnya. Kaleng biskuit berisi uang itu terjatuh dari pangkuannya, menumpahkan lembaran rupiah ke lantai semen. Ibu! Desisnya. Tubuhnya menggigil hebat. Bu Ratna melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya agar tetangga tidak mendengar. Ia menatap wanita itu. Sari, tepat di manik matanya. Jadi namanya Sari? Tanya Bu Ratna pelan, namun penuh tekanan. Wanita itu, Sari, merosot dari posisi duduknya hingga bersimpuh di lantai. Ia tidak berani menatap wajah Bu Ratna. Tubuhnya berguncang hebat menahan tangis. Kedua tangannya menangkup di depan dada seperti seorang pesakitan yang memohon ampunan. Ampun, Bu, ampun. Isaknya pilu. Suaranya bukan lagi suara Sinta yang percaya diri dan angkuh, melainkan suara seorang wanita kecil yang terbiasa hidup dalam ketakutan. Jangan laporin Sari ke polisi, Bu. Tolong, Sari mohon. Bu Ratna berdiri kaku di tengah ruangan sempit yang pengap itu. Aroma lembab dan bau obat nyamuk bakar menguar di udara. Pandangannya menyapu sekeliling ruangan. Sangat sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Hanya ada lemari plastik, kasur tipis yang digulung di sudut, kompor minyak tanah kecil, dan tumpukan kardus. Kontras sekali dengan kamar mewah Sinta di rumahnya yang dipenuhi parfum mahal dan tas bermerek. Berdiri, perintah Bu Ratna datar. Sari menggeleng, masih menangis tersedu-sedu. Sari salah, Bu. Sari ngaku salah. Tapi Sari butuh uangnya, Bu. Berdiri, bentak Bu Ratna. Kali ini lebih keras. Naluri gurunya keluar. Ia tidak bisa bicara dengan orang yang bersujud di kakinya seperti ini. Dengan gemetar, Sari perlahan bangkit berdiri. Ia menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang basah oleh air mata. Saat berdiri berhadapan seperti ini, kemiripannya dengan Sinta semakin tak terbantahkan. Tinggi badannya, bentuk tubuhnya, rambutnya, semuanya identik. Yang membedakan hanya sorot mata. Mata Sinta selalu menuntut. Mata Sari menyiratkan kepasrahan yang mendalam. Jelaskan, kata Bu Ratna tajam. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa wajahmu sama persis dengan menantuku? Dan di mana Sinta sekarang? Sari menghapus air matanya dengan punggung tangan kirinya. Tanda kidal itu lagi. Ia menarik napas panjang yang tersendat-sendat sebelum mulai bercerita. Sari saudara kembarnya Mbak Sinta. Bu, jawabnya lirih. Bu Ratna tertegun. Kembar? Sinta tidak pernah bilang dia punya saudara kembar. Dia bilang dia anak tunggal. Kami dipisahkan sejak bayi, Bu, lanjut Sari. Orang tua kandung kami meninggal saat kami masih merah karena kecelakaan. Kami diadopsi oleh keluarga yang berbeda. Mbak Sinta diadopsi oleh keluarga kaya di Jakarta, keluarga pengusaha. Sedangkan Sari diambil oleh keluarga buruh di kampung ini. Kami tidak pernah tahu satu sama lain sampai 3 bulan yang lalu. 3 bulan lalu.
Iya, Bu. Waktu itu Mbak Sinta nggak sengaja lewat jalan pintas ini karena mobilnya mogok di depan. Dia lihat Sari lagi jemur pakaian. Dia kaget. Sari juga kaget. Kayak ngaca. Dari situ Mbak Sinta cari tahu. Tes DNA diam-diam. Dan ternyata benar. Kami kembar identik. Bu Ratna mendengarkan dengan seksama. Otaknya berusaha mencerna drama kehidupan yang tiba-tiba terbentang di hadapannya ini. Lalu, kenapa kamu bisa ada di rumah saya? Menggantikan dia. Sari menelan ludah. Terlihat ragu untuk melanjutkan. Mbak Sinta dia bosan. Bu. Dia bilang dia jenuh sama kehidupan rumah tangga. Dia bilang Mas Arya sibuk terus. Ibu juga, maaf. Ibu juga katanya kaku dan membosankan. Mbak Sinta punya pacar lagi. Bu. Laki-laki bule yang dia kenal di Bali. Dada Bu Ratna terasa nyeri mendengar pengakuan itu. Anak kebanggaannya, Arya, dikhianati begitu rupa. Terus, Mbak Sinta mau liburan sama pacarnya itu ke Bali dan Singapura selama seminggu. Tapi dia takut ketahuan Mas Arya dan Ibu. Jadi dia tawarin Sari pekerjaan ini. Sari menunjuk dirinya sendiri dengan miris. Dia suruh Sari nyamar jadi dia selama seminggu. Dia ajarin Sari cara jalan. Cara ngomong. Walaupun Sari susah niru gaya bicaranya yang tinggi. Dia bayar Sari 10 juta. Bu. Uang muka 5 juta. Sisanya nanti kalau dia sudah pulang. Dan kamu mau? Bu Ratna bertanya dengan nada tidak percaya. Kamu mau jadi boneka dia? Menipu suami saudara kamu sendiri? Sari kembali menangis. Sari kepepet. Bu. Bapak angkat Sari lagi sakit keras. Butuh operasi prostat. BPJS-nya nunggak lama. Sari nggak punya pilihan lain. Sari pikir cuma seminggu. Sari cuma perlu pura-pura ada di rumah. Nggak perlu ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Potong Bu Ratna. Kamu tidur di kamar anak saya. Kamu melayani anak saya. Wajah Sari memerah padam. Ia menggeleng kuat-kuat. Demi Allah, Bu. Sari nggak pernah ngapa-ngapain sama Mas Arya. Sumpah, Bu. Kalau malam, Sari pura-pura haid. Atau Sari kasih obat tidur di minuman Mas Arya biar dia langsung lelap. Sari tidur di sofa kamar. Mas Arya di kasur. Sari nggak sejahat itu, Bu. Sari masih punya harga diri. Bu Ratna terdiam. Ia menatap mata Sari, mencari kebohongan di sana. Tapi yang ia temukan hanyalah kejujuran yang telanjang. Dan tiba-tiba, potongan-potongan kejadian beberapa hari ini mulai masuk akal. Pantas saja Arya terlihat lebih segar tidurnya. Mungkin karena efek obat tidur ringan. Pantas saja, Sinta, ini rajin memasak dan bersih-bersih. Karena Sari terbiasa hidup susah dan bekerja keras. Terus kenapa kamu masakin Arya? Kenapa kamu pijitin ibu? Kenapa kamu bersikap manis? Sinta nggak pernah suruh kamu begitu, kan? Tanya Bu Ratna. Suaranya mulai melunak. Sari menunduk menatap ujung kakinya yang kotor. Mbak Sinta emang nyuruh Sari supaya judes dan malas. Biar mirip dia. Tapi Sari nggak tega. Bu, lihat Mas Arya pulang kerja capek. Masa nggak dibikinin teh? Lihat ibu sendirian di rumah. Masa didiemin aja? Sari malah seneng ngerjain itu semua. Seumur hidup Sari nggak pernah punya keluarga utuh. Di sini, walau cuma pura-pura, Sari ngerasa punya suami yang baik, punya ibu yang perhatian. Sari ngerasa dihargai. Air mata kembali menetes dari sudut mata Sari. Pengakuan tulus itu menghantam ulu hati Bu Ratna. Wanita di depannya ini, yang dibayar untuk menipu, ternyata justru memberikan kasih sayang yang lebih tulus daripada menantunya yang asli. Ironi yang begitu pahit. Bu Ratna menghela napas panjang, lalu duduk di tepi dipan kayu yang reot. Kakinya terasa lemas bukan main. Sinta sekarang di mana tepatnya? Tanya Bu Ratna. Terakhir dia kabari, dia sudah sampai di hotel di Bali. Bu, katanya besok mau lanjut ke Singapura. Jawab Sari pelan. Bu Ratna mengangguk-angguk. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan ponsel. Dimas, anak bungsu saya, melihat Sinta di pesawat.
Dia punya bukti paspor Sinta yang tertinggal. Kebohongan saudara kembar kamu sudah terbongkar. Sari, cepat atau lambat, Arya akan tahu. Wajah Sari semakin pucat. Jangan kasih tahu Mas Arya sekarang, Bu. Tolong. Kasihan Mas Arya. Dia lagi banyak proyek besar. Dia lagi seneng-senengnya. Kalau dia tahu sekarang, dia bisa hancur, Bu. Lalu kamu mau saya diam saja? Membiarkan pelacur itu bersenang-senang sementara kamu di sini main rumah-rumahan sama anak saya? Suara Bu Ratna meninggi lagi. Bukan begitu, Bu. Tapi, biarkan Sari yang selesaikan. Sari akan pergi. Ibu bisa bilang ke Mas Arya kalau Sinta pergi dari rumah atau apa? Tidak. Potong Bu Ratna tegas. Ia berdiri. Tatapannya kini berubah dingin namun penuh perhitungan. Guru tua dalam dirinya telah mengambil alih. Ia sudah menyusun rencana. Sebuah pelajaran yang harus diberikan kepada menantu durhaka itu. Dan sebuah keadilan yang harus ditegakkan. Kamu tidak akan pergi kemana-mana, Sari, kata Bu Ratna. Sari mendongak bingung. Maksud ibu? Kamu akan kembali ke rumah itu. Kamu akan tetap menjadi Sinta sampai Sinta yang asli pulang. Perintah Bu Ratna. Tapi, Bu. Dengar saya. Bu Ratna mendekat. Memegang bahu Sari dengan cengkeraman yang cukup kuat. Kita akan tunggu Sinta pulang. Kita akan sambut dia. Saya mau Arya melihat dengan mata kepalanya sendiri. Saya mau Arya melihat siapa istrinya yang sebenarnya. Dan siapa wanita yang selama seminggu ini merawatnya dengan tulus. Bu Ratna. Dan selama sisa waktu ini, suara Bu Ratna melembut. Tangannya beralih mengusap lengan Sari yang kurus. Saya mau kamu tetap menjadi dirimu sendiri di rumah itu. Masaklah yang enak untuk Arya. Temani saya ngobrol. Jadilah menantu yang seharusnya saya miliki. Anggap saja ini gladi resik untuk kehidupan yang mungkin sebenarnya pantas kamu dapatkan. Sari ternganga, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ayo ganti bajumu lagi. Kita pulang. Sebentar lagi mendung turun lagi, nanti jemuran di rumah kehujanan, kata Bu Ratna sambil berbalik menuju pintu, seolah tidak baru saja membongkar konspirasi besar. Sari menatap punggung wanita tua itu dengan pandangan kabur oleh air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang keras, ia merasakan ada seseorang yang membela dirinya. Ia buru-buru menyeka air matanya, menyambar pakaian bagus milik Sinta, dan bersiap untuk kembali memainkan perannya. Namun kali ini, ia tidak lagi bermain sendirian. Ia punya sekutu. Di luar, guru kembali terdengar bersahutan. Badai belum berlalu, tapi setidaknya kini Bu Ratna tahu arah mana yang harus ia tempuh. Waktu berjalan dengan kelambanan yang menyiksa selama 3 hari berikutnya. Di luar, hujan seolah enggan berhenti, mengguyur Cinere dengan intensitas yang pasang surut, menciptakan simfoni air yang menemani sandiwara di dalam rumah Bu Ratna. Namun, di dalam rumah itu, terjadi perubahan dinamika yang halus namun mendasar. Bu Ratna dan Sari, sang pemeran pengganti, kini bergerak dalam satu ritme rahasia. Sari tetap menjalankan perannya sebagai Sinta di depan Arya. Ia tetap menyambut suaminya pulang, memijat bahunya, dan menyiapkan pakaian kerjanya. Namun, ada lapisan ketulusan yang semakin tebal dalam setiap pelayanannya, seolah ia sadar bahwa waktunya tinggal sedikit. Sementara itu, Bu Ratna mengamati semuanya dari jauh, mencatat setiap detail, dan mempersiapkan panggung untuk babak terakhir. Tibalah hari yang dijanjikan. Hari di mana Dimas dijadwalkan mendarat kembali di Jakarta dan membawa serta bukti yang akan menghancurkan segalanya. Sore itu, suasana dapur lebih sibuk dari biasanya. Aroma santan, daun jeruk, dan terasi bakar menguar memenuhi seluruh penjuru rumah. Bu Ratna telah memerintahkan Sari untuk memasak besar. Bukan masakan western atau makanan pesan antar yang biasa disajikan Sinta, melainkan hidangan tradisional lengkap, ayam goreng lengkuas, sayur lodeh, sambal terasi, dan ikan asin jambal roti. Menu sederhana yang disukai Arya namun tak pernah ia dapatkan dari istrinya yang asli. Sari, jangan lupa sambalnya dikasih perasan jeruk limau sedikit. Arya suka yang segar. Instruksi Bu Ratna dari meja makan,
tempat ia sedang memoles peralatan makan perak peninggalan suaminya. Sari mengangguk. Tangannya yang kidal dengan cekatan mengulek cabai di cobek batu. Iya, Bu. Ini sudah Sari siapkan. Wajahnya tampak tegang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Bu. Sari takut. Apa benar rencana ini bakal berhasil? Gimana kalau Mas Arya marah besar dan... Fokus saja masak, Sari. Potong Bu Ratna tenang, meski hatinya sendiri bergemuruh. Kamu sudah melakukan bagianmu dengan baik. Sisanya serahkan pada Ibu dan Dimas. Pukul 7 malam, suara mobil Arya terdengar memasuki pekarangan. Tak lama kemudian, Arya masuk dengan wajah sumringah. Ia baru saja memenangkan tender proyek besar di kantornya. Dan suasana hatinya sedang di puncak. Wah, wangi banget rumah ini. Seru Arya sambil melonggarkan dasinya. Ia menghampiri Sinta, Sari, yang sedang menata piring dan mencium pipinya. Kamu masak lagi, Yang? Rajin banget si istriku minggu ini. Makin cinta aku. Sari memaksakan senyum. Tubuhnya sedikit gemetar saat menerima kecupan itu. Iya, Mas. Kan mau syukuran kecil-kecilan. Katanya Mas Dimas mau mampir. Oh iya, si pilot itu jadi datang? Tumben banget dia, kata Arya sambil duduk di kursi kepala keluarga. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Bu Ratna yang membukanya. Dimas berdiri di sana, masih mengenakan seragam pilot lengkap dengan bar di pundaknya yang berkilau tertimpa lampu teras. Wajahnya keras, rahangnya terkatup rapat. Di tangannya, ia menggenggam sebuah amplop coklat tebal. Assalamualaikum, Bu. Sapa Dimas, mencium tangan ibunya dengan takzim namun terburu-buru. Waalaikumsalam. Masuk. Dim. Abangmu sudah nunggu, jawab Bu Ratna, memberi kode mata ke arah dapur. Dimas melangkah masuk ke ruang makan. Arya langsung berdiri menyambut adiknya. Woi, Kapten. Gagah bener. Sini duduk. Makan bareng kita. Dimas tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Ia menyalami Arya, lalu matanya beralih menatap Sari yang berdiri mematung di samping kursi Arya. Ada kilatan iba di mata Dimas saat melihat wanita itu menunduk takut. Namun ia segera menepisnya. Mbak Sinta, apa kabar? Tanya Dimas penuh arti. Sari menelan ludah. Baik, Dimas. Duduk. Dim. Kita makan dulu. Potong Bu Ratna. Sinta, tolong ambilkan nasi buat suamimu dan adik iparmu. Makan malam itu berlangsung aneh. Makanannya luar biasa lezat. Arya bahkan nambah 2 kali sambil terus memuji masakan istrinya. Namun atmosfer di meja itu terasa berat. Dimas makan dalam diam. Sesekali melirik jam tangannya. Bu Ratna hanya mengunyah pelan. Telinganya dipasang tajam mendengarkan suara dari luar. Sari hampir tidak menyentuh makanannya. Wajahnya pucat pasi. Hanya Arya yang tidak sadar. Ia terlalu sibuk bercerita tentang keberhasilan proyeknya. Aku heran loh, Dim. Iparmu ini seminggu ini beda banget. Masakannya enak, rumah bersih. Akunya diurusin terus. Kayaknya sejak aku sering lembur, dia jadi makin pengertian. Dimas meletakkan sendoknya dengan suara denting yang cukup keras. Masa sih, Mas? Mungkin karena dia merasa bersalah. Arya mengerutkan kening. Bersalah? Bersalah kenapa? Belum sempat Dimas menjawab. Suara deru mobil taksi terdengar berhenti tepat di depan pagar rumah. Suara klakson berbunyi 2 kali. Bu Ratna meletakkan serbetnya. Sari, panggilnya tegas. Bawa piring kotor ke dapur. Dan jangan keluar sebelum ibu panggil. Arya bingung. Loh, Bu? Kenapa Sinta disuruh ke dapur? Kan kita lagi ngobrol. Sari langsung berdiri, menyambar tumpukan piring dengan tangan gemetar, dan setengah berlari menuju dapur di belakang. Bu, ada apa sih? Tanya Arya, mulai merasakan ketidakberesan. Bu Ratna tidak menjawab. Ia berjalan menuju pintu utama dan membukanya lebar-lebar. Dari kegelapan malam, muncul sesosok wanita yang menyeret koper besar dan menjinjing beberapa tas belanjaan bertuliskan merek-merek mewah dari duty free.
Wanita itu mengenakan gaun musim panas yang modis, kacamata hitam yang disampirkan di kepala, dan sepatu hak tinggi yang berbunyi tak angkuh di lantai marmer. Gila macet banget dari bandara. Seru wanita itu dengan suara nyaring yang familiar. Sopir taksinya bego banget. Masa nggak tahu jalan tikus? Bu, Sinta pulang. Mana Mas Arya? Katanya dia udah di rumah. Wanita itu melangkah masuk ke ruang makan dengan percaya diri. Arya yang sedang minum air tersedak hebat. Ia membelalakan mata, menatap wanita yang baru masuk itu, lalu menoleh ke arah dapur tempat istrinya baru saja menghilang. Sinta? Panggil Arya terbata-bata. Sinta yang baru datang itu berhenti melangkah saat melihat Dimas duduk di meja makan. Wajahnya yang tadinya cerah penuh keangkuhan mendadak berubah pucat. Tas belanjaan di tangannya merosot jatuh ke lantai. Dimas. Gumamnya. Kok kamu ada di sini? Dimas berdiri perlahan. Tatapannya tajam menusuk. Selamat malam, Mbak Sinta. Gimana liburannya di Bali? Atau Singapura? Pesawat saya nyamankan waktu berangkat minggu lalu. Arya berdiri. Kursi makannya terdorong ke belakang hingga jatuh. Ia memandang Sinta yang berdiri di dekat pintu, lalu memandang ke arah dapur. Otaknya berputar keras mencoba memahami realitas yang pecah berkeping-keping. Tunggu sebentar. Suara Arya bergetar. Kalau kamu Sinta, lalu siapa yang barusan makan sama aku? Siapa yang masakin aku lodeh ini? Sinta yang asli tampak panik. Matanya liar mencari alasan. Mas Arya, ini kejutan. Aku baru pulang dari pasar. Iya, pasar. Pasar? Potong Bu Ratna dengan suara dingin yang menggelegar. Pasar mana yang jual tas Hermes dan parfum Chanel, Sinta? Dan pasar mana yang butuh paspor? Bu Ratna menepuk tangan 2 kali ke arah dapur. Keluar, Sari. Hening mencekam menyelimuti ruangan itu. Detik demi detik berlalu. Lalu, dari balik tirai dapur, Sari melangkah keluar. Ia masih mengenakan daster rumahan yang sederhana, tanpa riasan, namun wajahnya basah oleh air mata. Ia berjalan menunduk, tidak berani menatap siapapun, dan berhenti di samping Bu Ratna. Arya mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding. Wajahnya memucat melihat 2 wanita dengan wajah yang identik berdiri di ruangan yang sama. Satu glamor tapi penuh ketakutan. Satu sederhana tapi penuh penyesalan. Ya Tuhan! Desis Arya. Apa-apaan ini? Sinta yang asli menjerit histeris. Mas, itu penipu. Dia orang gila yang masuk rumah kita. Usir dia, Mas. Dia pasti mau nyuri harta kita. Dimas melempar amplop coklat yang dipegangnya ke atas meja makan. Foto-foto berhamburan keluar. Foto Sinta sedang berjemur di pantai Bali bersama seorang pria bule. Salinan manifest penumpang. Dan paspor Sinta yang tertinggal. Cukup sandiwaranya, Mbak, kata Dimas dingin. Aku lihat kamu masuk pesawatku dengan laki-laki itu. Aku pegang paspor kamu. Dan wanita yang kamu sebut penipu ini? Ibu menemukannya di rumah petakumu di belakang kompleks. Disuruh kamu menggantikan peranmu supaya kamu bisa berselingkuh dengan tenang. Arya menatap foto-foto itu, lalu menatap Sinta. Napasnya memburu. Wajahnya memerah pada menahan amarah yang meledak di dadanya. Jelaskan, Sinta. Suara Arya rendah, namun mengerikan. Sekarang. Sinta gemetar hebat. Ia mencoba meraih tangan Arya, tapi Arya menepisnya kasar. Mas, dengerin aku dulu. Aku cuma butuh liburan. Aku stres di rumah. Laki-laki itu cuma teman. Dan dia. Sinta menunjuk Sari dengan jari telunjuk yang berkuteks merah. Dia itu adik kembarku yang miskin. Dia butuh uang. Aku cuma bantu dia kasih kerjaan. Kerjaan? Teriak Bu Ratna. Kerjaan menipu suamimu? Kerjaan melayani suamimu sementara kamu bersenang-senang dengan laki-laki lain. Arya menatap Sari. Sari masih menunduk. Air matanya menetes ke lantai. Jadi, Arya berjalan mendekati Sari.
Sari memejamkan mata, siap menerima tamparan. Tapi Arya hanya berdiri di depannya, menatap tangan Sari. Tangan yang kasar, tangan yang kidal, tangan yang seminggu ini memijat kepalanya dan memasakkan makanannya. "Kamu yang selama seminggu ini merawat saya?" tanya Arya lirih. Sari mengangguk pelan. "Maafkan saya, Mas Arya." "Maaf." Arya beralih menatap Sinta, istrinya yang sah. Wanita yang cantik, wangi, tapi tangan kanannya tak pernah mau menyentuh pekerjaan kasar demi dirinya. Kebohongan itu telah terbongkar total. Dan di tengah ruang makan yang penuh dengan aroma masakan lezat itu, pernikahan Arya hancur berkeping-keping. Keributan malam itu berlangsung hingga dini hari. Teriakan, tangisan, dan penyangkalan Sinta memenuhi rumah tua itu, bersahutan dengan sisa-sisa guntur di langit yang mulai menipis. Namun, di hadapan bukti-bukti yang disodorkan Dimas dan kesaksian dingin Bu Ratna, Sinta tidak bisa berkutik. Arya, yang biasanya sabar dan penurut, malam itu menunjukkan sisi tegas yang belum pernah dilihat siapapun. Rasa sakit hati karena dikhianati, ditambah rasa syok mengetahui bahwa ia telah hidup dengan orang asing selama seminggu, membuatnya mengambil keputusan bulat tanpa keraguan. "Keluar," kata Arya datar saat Sinta mencoba memeluk kakinya memohon ampun. "Mas, ini rumah kita. Kamu nggak bisa usir aku," raung Sinta. "Ini rumah ibu," koreksi Arya tajam. "Dan aku yang bayar semua tagihan gaya hidupmu selama ini. Malam ini juga, silakan angkat kaki. Bawa semua barang-barang mewahmu. Aku akan urus surat cerai secepatnya." Dimas membantu mengemasi koper-koper Sinta. Ironisnya, koper yang baru saja dibawa pulang dari liburan, dan meletakkannya di teras. Sinta, dengan air mata maskara yang luntur mengotori wajah cantiknya, akhirnya pergi menembus gerimis malam dengan taksi online yang dipesankan Dimas. Tidak ada lagi keangkuhan, yang tersisa hanya kehancuran. Setelah Sinta pergi, keheningan yang canggung menyelimuti ruang tengah. Arya duduk terkulai di sofa, kepalanya tertunduk dalam kedua tangannya. Bu Ratna duduk di sampingnya, mengusap punggung anaknya dengan lembut. Dimas berdiri bersandar di kusen jendela, menatap kegelapan di luar. Dan Sari berdiri di sudut ruangan, dekat pintu dapur, memegang tas belanja anyamannya yang lusuh. Ia sudah mengganti dasternya dengan pakaian lamanya yang sederhana. "Bu, Mas Arya, Mas Dimas." Suara Sari bergetar memecah keheningan. "Sari pamit. Tugas Sari sudah selesai. Maafkan Sari sudah bikin kekacauan ini. Sari janji nggak akan muncul lagi di depan kalian." Sari melangkah menuju pintu keluar. Langkahnya berat. Hatinya nyeri meninggalkan rumah yang seminggu ini memberinya kehangatan semu keluarga. "Tunggu." Suara Arya menghentikan langkah Sari tepat di ambang pintu. Arya mengangkat wajahnya. Matanya merah dan lelah, tapi tatapannya lembut. Ia menatap wanita yang wajahnya sama persis dengan wanita yang baru saja ia usir, namun memiliki jiwa yang sama sekali berbeda. "Kamu mau kemana malam-malam begini?" tanya Arya. "Di luar masih hujan. Rumah kamu di belakang sana banjir kalau hujan begini, kan?" Sari menunduk. "Nggak apa-apa, Mas. Sari sudah biasa." "Jangan pergi dulu," kata Bu Ratna, berdiri dan menghampiri Sari. Ia memegang tangan Sari, tangan yang kasar namun hangat. "Di luar bahaya. Menginaplah di sini malam ini. Kamar tamu kosong." "Tapi, Bu, Sari nggak pantas." "Kamu yang masak makanan tadi, kan?" potong Arya tiba-tiba. "Sayang kalau nggak dihabiskan. Aku belum selesai makan." Kalimat sederhana itu mengandung makna yang dalam. Itu adalah penerimaan. Itu adalah pengakuan bahwa meski diawali dengan kebohongan, apa yang dilakukan Sari, masakannya, perhatiannya, ketulusannya, adalah nyata bagi Arya. Malam itu, Sari tidak jadi pulang ke gubuk reotnya. Ia tidur di kamar tamu yang bersih dan wangi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidur tanpa rasa cemas akan atap yang bocor atau uang makan besok hari. Waktu berlalu. Proses perceraian Arya dan Sinta berjalan cukup alot namun pasti,
dengan bantuan pengacara kenalan Dimas. Bukti perselingkuhan yang kuat membuat Sinta tidak bisa menuntut banyak harta Gonogini. Sementara itu, keberadaan Sari di rumah itu mengalami transisi yang unik. Awalnya, ia bersikeras hanya ingin menjadi asisten rumah tangga menggantikan Mbak Sumi yang berhenti, sebagai bentuk balas budi. Ia menolak diperlakukan sebagai tamu. Ia mencuci, memasak, dan membersihkan rumah dengan rajin. Namun, Bu Ratna tidak membiarkannya begitu saja. Kamu itu tantenya cucu ibu nanti kalau Dimas nikah. Kamu saudara Arya, meski bukan darah daging, tapi kamu sudah jadi bagian keluarga ini, kata Bu Ratna suatu sore. Lambat laun, kecanggungan antara Arya dan Sari mulai mencair. Arya mulai melihat Sari bukan sebagai pengganti Sinta, melainkan sebagai Sari. Wanita yang tulus, yang tertawa renyah saat menonton acara komedi, yang telaten merawat tanaman Bu Ratna, dan yang selalu tahu kopi seperti apa yang dibutuhkan Arya di pagi hari. 3 bulan setelah malam badai itu, masa idah Sinta selesai secara agama, dan palu hakim pengadilan agama pun sudah diketuk. Pagi itu, cuaca di Cinere sangat cerah. Langit biru bersih tanpa awan. Matahari bersinar hangat mengeringkan sisa-sisa genangan air dari hujan semalam. Burung-burung gereja berkicau riuh di pohon mangga. Di teras depan, Bu Ratna sedang duduk menikmati teh pagi sambil membaca koran. Dimas, yang sedang libur terbang, sedang mencuci mobilnya di carport. Dari arah dapur, Sari keluar membawa nampan berisi pisang goreng hangat dan 2 cangkir kopi. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna pastel yang membuatnya terlihat anggun dan segar. Wajahnya tidak lagi murung. Ada cahaya kebahagiaan di sana. Arya keluar dari pintu depan. Sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Ia mengambil 1 pisang goreng dan menggigitnya. Enak. RI. Pisang kepok ya? Tanya Arya tersenyum. Iya, Mas. Tadi beli di tukang sayur yang lewat. Jawab Sari sambil tersipu. Arya menatap Sari sejenak. Tatapan yang berbeda dari 3 bulan lalu. Tatapan yang bukan lagi melihat masa lalu yang menyakitkan, tapi masa depan yang mungkin bisa dirajut pelan-pelan. Nanti sore aku pulang cepat, kata Arya. Mau temani aku cari kado buat ulang tahun Dimas? Sekalian kita makan malam di luar. Bukan masakan rumah, biar kamu istirahat masak. Sari terdiam. Matanya membesar sedikit karena kaget. Ia melirik Bu Ratna. Bu Ratna hanya tersenyum lebar di balik korannya. Pura-pura tidak mendengar namun hatinya bersorak. Boleh, Mas. Jawab Sari pelan. Oke, tunggu aku ya. Arya tersenyum, lalu berpamitan mencium tangan Bu Ratna. Dan, untuk pertama kalinya, menepuk pelan puncak kepala Sari sebelum masuk ke mobilnya. Bu Ratna menurunkan korannya. Ia menatap langit biru yang cerah. Badai di rumah ini benar-benar sudah berlalu. Hujan telah reda, menyisakan tanah yang basah dan subur untuk benih-benih baru yang akan tumbuh. Benih kasih sayang yang tidak tertukar, tidak palsu, dan tumbuh dari hati yang tulus. Alhamdulillah, bisik Bu Ratna, menyeruput teh melatinya yang terasa sangat manis pagi ini. Tamat.